Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasina Fiana Waluyo dengan nomor absen nomor 15. NIM-nya 2086206069. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan nama dosen Ibu Siti Nurhayati MPD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya mau membacakan jurnal tentang pengembangan instrumen penilaian kognitif untuk mengukur literasi membaca bahasa Indonesia berbasis model Pearce pada siswa kelas 4 SD. Di sini ada abstrak. Literasi membaca merupakan proses memaknai hal yang disampaikan oleh penulis dan membawa pengalaman mereka sendiri pada teks yang dibacakan serta menciptakan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan pembaca. Kemampuan literasi membaca setiap siswa harusnya dapat terukur melalui penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang baku. Kenyataannya, sebelum tersedia instrumen penilaian yang baku untuk mampu mengukur kemampuan literasi membaca siswa sehingga perlu dikembangkan instrumen penilaian literasi membaca bahasa Indonesia dengan mengacu pada model Pearce. Model Pearce dipilih sebagai acuan karena mempunyai teks literasi membaca yang telah digunakan di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah tersedianya instrumen penilaian literasi membaca yang praktis dan terstandar. Desain penelitian yang digunakan merupakan penilaian pengembangan yang mengacu pada dua model, yaitu Boole, dan Gall, dan Branch, sehingga terdiri atas 9 tahap penelitian. Adapun hasil penelitian berupa buku panduan penilaian literasi membaca bahasa Indonesia untuk guru sekolah dasar. Berdasarkan hasil uji kelayakan, instrumen penilaian yang dikembangkan berada pada kategori layak dengan presentasi 83,33%, serta kualitas butir juga dinyatakan memiliki persyaratan karena indeks tingkat kesukaran butir P yang dihasilkan setelah diuji coba luas berada pada kisaran 0,300 sampai 0,700 dan indeks daya beda menunjukkan 0,400 lebih besar. Selanjutnya ada penelitian dan tahun. Bakti Nanda Pratiwiningtyas, Endang Susila Ningsih, Aimade Sudana, Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Journal of Education, Research, and Evaluation, tahun 2017. Itu ada link jurnalnya. Untuk judul, pengembangan instrumen penilaian kognitif untuk mengukur literasi membaca bahasa Indonesia berbasis model Pearce pada siswa kelas 4 SD. Rumusan masalah, kemampuan literasi membaca setiap siswa seharusnya dapat terukur melalui penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang baku. Kenyataannya, belum tersedia instrumen penilaian yang baku untuk mampu mengukur kemampuan literasi membaca siswa, sehingga perlu dikembangkan instrumen penilaian literasi yang membaca bahasa Indonesia dengan mengacu pada model Pearce.
sampel, penelitian mewawancarai tiga guru sekolah dasar, yaitu SDN Sekaran 01, SDN Gajah Mungkur 1, SDN Karangmalang. Metode penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development. Adapun produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen penilaian literasi membaca berbasis model FIRST. Selanjutnya ada temuannya. Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian pengembangan yang mengacu pada dua model, yaitu Brauch dan Gall dan Brach, sehingga terdiri atas 9 tahap penelitian. Adapun hasil penelitian berupa buku panduan penilaian literasi membaca bahasa Indonesia untuk guru sekolah dasar. Berdasarkan hasil kelayakan instrumen penelitian yang dikembangkan berada pada kategori layak dengan presentasi 83,33%, serta kualitas butir juga dinyatakan memenuhi persyaratan karena indeks tingkat kesukaran butir P yang dihasilkan setelah uji coba luas berada pada kisaran 0,300 sampai 0,700 dan indeks daya beda D menunjukkan 0,400 lebih besar. Selanjutnya ada pendahuluan. Bahasa memiliki peran yang cukup sentral dalam penunjangan pengembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di sekolah diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sesuai kurikulum 2013 memiliki kedudukan yang berbeda jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Mata pelajaran bahasa Indonesia pada kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 berkedudukan sebagai penghela mata pelajaran lain. Menghela mata pelajaran lain yang dimaksud bahwa dilakukannya penggabungan kompetensi dasar mata pelajaran lain pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran yang digabungkan tersebut adalah ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, sehingga menyebabkan pembelajaran bahasa Indonesia melalui konstekstual dan lebih menarik. Kelas tinggi yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6 menempatkan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dengan kompetensi dasar yang berdiri sendiri. Permendikbud nomor 54 tahun 2014. Indonesia telah mengikuti tes literasi membaca yang diselenggarakan oleh FIRST sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2001, 2006, dan 2011. Keikutsertaan pada tahun 2011 memperoleh hasil sebagai berikut. 66% siswa Indonesia telah berhasil menjawab benar pada kategori soal lemah. 28% berhasil pada kategori soal sedang. 4% pada kategori tinggi. Dan pada kategori sempurna sebanyak 0,1% siswa telah berhasil menjawab dengan benar. Median internasional dari tes FIRST 2011 adalah 8%. Pembahasan dalam analisis kebutuhan lapangan penelitian mewawancarai guru sekolah dasar, yaitu SDN Sekaran 1, SDN Gajah Mungkur 1, dan SD Karangmalang. Terdapat beberapa pertanyaan yang dinyatakan terkait dengan penelitian pelaksanaan penilaian literasi membaca serta kekurangan dan kelebihan yang terjadi selama proses penilaian yang berlangsung. Data yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan instrumen penilaian literasi membaca yang digunakan berdasarkan hasil wawancara di atas didukung dengan studi dokumen yang berisi instrumen penilaian literasi membaca yang telah digunakan sebagaimana tersaji dalam tabel 1 hasil studi dokumen
instrumen penilaian literasi membaca. Untuk tabelnya ada di sini, ada kisi-kisi instrumen penilaian membaca, instrumen penilaian literasi membaca, dan analisis butir instrumen penilaian. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa di sekolah dasar telah digunakan instrumen penilaian literasi membaca. Instrumen tersebut mengacu dalam buku pegangan guru yang berisi kisi-kisi dan pedoman penskoran untuk instrumen penilaian literasi membaca. Kekurangan dari kegiatan penilaian literasi membaca yang dilakukan selama ini adalah belum dilanjutkan dengan analisis butir soal, sehingga belum dapat diketahui kualitas setiap butir soal terkait dengan tingkat kesukaran dan daya bedanya. Pengembangan instrumen penilaian literasi membaca mengacu pada pemikiran pengembangan Bold, Engel, dan Braille. Proses pengembangan instrumen penilaian literasi membaca dapat diamati dalam bagian gambar di samping. Berikut bagian pengembangan instrumen penilaian literasi membaca. Selanjutnya ada proses pengembangan instrumen penilaian literasi membaca. Proses pengembangan instrumen literasi membaca Bahasa Indonesia terdiri atas 9 tahap yang meliputi studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan model hipotetik, penelaan model hipotetik, revisi model hipotetik, uji coba terbatas, revisi hasil uji coba terbatas, dan uji coba luas. Berikut tabel proses pengembangan instrumen penilaian literasi membaca. Ada 5. Yang pertama ada kelengkapan instrumen, ada kesesuaian isi, yang ketiga ada konstruksi soal, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima ada kepraktisan. Selanjutnya ada karakteristik butir instrumen penilaian literasi membaca. Bahasa Indonesia. Instrumen penilaian literasi membaca Bahasa Indonesia yang dikembangkan memiliki beberapa karakteristik. Yang karakteristik yaitu reliable dan mempunyai indeks daya beda serta indeks tingkat kesukaran yang sesuai. Validasi dilakukan secara internal dan eksternal yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan formula Aiken-Veluf untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen penelitian literasi membaca. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan menganalisis respon yang diberikan siswa terhadap butir soal selama uji coba. Instrumen penilaian yang akan dilakukan pada uji coba terbatas harus divalidasi terlebih dahulu. Validasi dilakukan secara internal dan eksternal. Validator eksternal terdiri atas satu ahli evaluasi pembelajaran dan satu ahli pembelajaran bahasa Indonesia serta seorang guru yang mengajar kelas 4 sebagai validator eksternal. Aspek yang dinilai oleh setiap validator terdapat instrumen penilaian literasi membaca terdiri atas 5 aspek yang meliputi aspek kelengkapan instrumen, kesesuaian isi, konstruksi soal, pembahasan, dan kepraktisan. Setiap aspek terdiri atas beberapa butir persyaratan. Masing-masing butir persyaratan akan diberikan skor dengan menggunakan rentang 1 sampai 4. Skor yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula Aiken-Veluf. Butir persyaratan yang mempunyai indeks V atau 0,300 lebih kecil dikatakan valid dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Sementara butir persyaratan yang dilakukan valid diperbaiki. Hasil validasi yang dilakukan terhadap instrumen penilaian literasi membaca Bahasa Indonesia oleh para ahli akan disajikan pada tabel 2. Literasi instrumen penilaian literasi membaca Bahasa Indonesia diukur dengan menggunakan formula Kudar-Richardson. Formula yang digunakan adalah formula K R21 parameter
Item butir yang digunakan berbentuk pilihan ganda dengan menggunakan 4 pilihan jawaban. Di sini ada tabel jenis tes, ada tes membaca sastra 0,400, tes membaca informatif ada 0,447. Selanjutnya ada hasil analisis butir soal, modul instrumen penelitian literasi membaca yang telah divalidasi ahli dan praktisi selanjutnya digunakan dalam uji coba terbatas. Uji coba terbatas dilaksanakan di SD Sekarang 1 dengan peserta uji coba adalah seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 45 orang. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program ITMEM sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Berikut adalah tabel perhitungan menggunakan bantuan program ITMEM. Uji coba luas dilakukan pada 3 sekolah yaitu SDN Sekarang 1, SDN Gajah Mungkur 1, dan SDN Karangmalang. Peserta uji coba terbatas terdiri atas 174 orang yang berasal dari 3 sekolah. Laksanakan uji coba luas menggunakan instrumen penilaian literasi membaca yang telah digunakan dan diperbaiki pada uji coba terbatas. Hasil analisis kualitas butir soal uji coba luas dengan menggunakan bantuan program ITMEM disajikan pada tabel di bawah ini. Berikut tabel bantuan program ITMEM. Data yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dalam beberapa butir soal jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada uji coba terbatas. Perbaikan tampak pada butir nomor 3, 7, 8, 10, 12, dan 13. Butir-butir tersebut semula mempunyai indeks tingkat kesukaran P 0,700 lebih besar, sehingga berada pada klasifikasi mudah dan setelah dilaksanakan revisi serta digunakan dalam uji coba secara luas, menggunakan indeks tingkat kesukaran yang berada pada klasifikasi sedang. Selanjutnya ada hasil analisis kelayakan instrumen. Hasil dari perhitungan dengan menunjukkan bahwa presentasi kelayakan adalah 83,33%, presentasi positif tersebut 75% lebih besar. Sehingga instrumen dinyatakan dalam klasifikasi layak. Kelayakan instrumen tersebut sejalan dengan presentasi kelayakan yang dimukakan oleh Ari Kunto 2002 75. Bahwa apabila presentasi respon positif 75% lebih besar, maka instrumen penilaian literasi membaca dikatakan layak dan dapat digunakan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan terhadap instrumen penilaian literasi membaca bahasa Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Instrumen penilaian literasi membaca bahasa Indonesia yang telah digunakan di sekolah dasar perlu dikembangkan karena belum standar dan belum praktis untuk digunakan dalam menilai kemampuan literasi membaca bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam 2 langkah utama yang terdiri atas riset dan pengembangan. Riset dilakukan melalui studi pendahuluan yang mendapatkan hasil bahwa instrumen penilaian literasi membaca digunakan belum standar. Pengembangan dilakukan melalui perencanaan model instrumen penelitian literasi membaca, pengembangan model hipotetik, revisi model hipotetik,
berdasarkan saran yang diberikan para ahli, uji coba terbatas, revisi hasil uji coba terbatas, uji coba luas, dan revisi model akhir. Butir soal dalam instrumen penilaian literasi membaca yang dikembangkan mempunyai karakteristik yaitu disusun dalam bentuk pilihan ganda dan uraian agar memudahkan dalam penskoran. Mempunyai indeks tingkat kesukaran atau P yang berada pada kisaran 0,300 sampai 0,700 dan indeks daya beda D 0,400 lebih besar. Instrumen penelitian literasi membaca yang dikembangkan termasuk dalam kategori layak dalam aspek kebahasaan dan kepraktisan yang ditujukan dengan presentasi kelayakan yaitu sebesar 83,33%. Oke, sekian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.